Shalom, untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Sabtu 8 Juli 2023 tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 65. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun datang kepadaku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu ada beberapa tayangan reality show yang berupa ajang pencarian bakat. Di sana ada yang namanya tereliminasi. Anggota atau peserta yang ikut dalam pencarian bakat tersebut pada waktu tertentu yang ditentukan oleh panitianya akan mengalami yang namanya eliminasi pada waktunya. Eliminasi ini terjadi apabila si kontestan tersebut tidak masuk atau tidak memenuhi kriteria lagi di dalam perlombaan atau pertandingan itu. Tentu kriteria yang ditetapkan oleh panitia itulah menjadi acuan untuk mengadakan eliminasi. Agaknya boleh kita sebut apa yang terjadi pada masa pelayanan Yesus pada Yohanes 6 ini, terlihat ada orang-orang yang mengikuti Yesus itu tereliminasi dengan sendirinya. Setelah Yesus mengadakan mujizat memberi makan orang banyak, ada semakin banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ternyata ketika Yesus mengajari orang yang banyak tersebut, setelah pengajarannya ada yang dengan sendirinya tereliminasi atau mengeliminasi dirinya sendiri. Mereka mengundurkan diri dari mengikuti Yesus. Ketika Yesus berkata, "Dialah roti hidup, barang siapa yang memakannya, maka dia akan hidup selama-lamanya, dan barang siapa yang tidak memakannya, dia akan tidak memperoleh kehidupan yang kekal." Itu bagi sebagian orang yang menggunakan akal pikirannya untuk memahaminya, menganggap ini sudah menjadi suatu keanehan. Bagaimana mungkin kita memakan tubuh dia dan meminum rohnya? Mereka menggunakan akal pikiran atau ilmu mereka untuk memahami apa yang disebutkan oleh Yesus. Itulah yang mengakibatkan mereka akhirnya undur diri atau tereliminasi dari orang-orang yang mengikuti Yesus. Pada konteks itulah, ketika ada sebagian orang mengundurkan diri dari mengikut dia, Yesus berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Kalau hanya dari diri kita sendiri, dari ilmu pengetahuan kita, dari pikiran kita, kita tidak akan bisa datang kepada Yesus. Karena otomatis logika berpikir kita akan bertentangan dengan Yesus sebagai seorang Allah, sebagai Tuhan. Menerima Yesus sebagai manusia adalah gampang, tapi ketika disebut Yesus adalah Tuhan, ini yang membuat jika kita mengandalkan akal berpikir ini, kita akan sama dengan murid-murid yang lainnya itu undur diri. Maka datang kepada Yesus itu adalah karena karunia Allah. Allah lah yang mengaruniakan kita pengertian dan iman kepercayaan supaya kita datang kepada Yesus. Maka terimalah karunia Allah itu. Kamu sekalian yang mendengarkan firman ini adalah orang-orang yang telah diberi karunia oleh Allah. Terimalah karunia itu,
supaya engkau sungguh-sungguh datang dan percaya serta mengikuti Yesus dalam kehidupanmu. Jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan pola pikir atau logika berfikirmu untuk memahami Yesus dan memahami kehendaknya. Tapi terimalah pertolongan atau karunia dari Allah supaya engkau dapat mengerti dan menerima Yesus. Dialah Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, tolonglah kami untuk senantiasa dengan rendah hati mempercayai Engkau dalam kehidupan ini. Biarlah karunia-Mu menuntun kami kepada iman yang benar dan iman yang sungguh-sungguh kepadamu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.